Katamu, tak ada lagi yang bisa kau kais dari masa lalu. Sejarah tak menyisakan apapun, bahkan untuk dikenang. Arus peradaban dari seberang, dan damai yang tak kunjung datang. Hutan belantara, kakang kawah adi-ari-ari mengawang, telanjang, antara gejolak ombak yang menderu, dan keheningan gunung yang mencoba bertahan. Api yang terpendam, dan air yang terus mencoba membuatnya padam. Kaulah jalan itu. Begitu lurus memandang dan dipandang. Tak ada pohon atau bangunan, hanya langit dan kematian. Kaulah sungai itu, hanyut dan menghanyutkan, berkelok menyapa batu dan lahan-lahan, memberi hidup pada rerumputan. Saya lahir tanggal 10 Februari 1957 di Banjarmasin. Bapak saya itu orang Banjarmasin, tapi ibu saya itu campuran Jawa sama Banjar. Lalu sekolah, suka sastra, suka baca puisi, suka nulis puisi. Di Banjar itu ada grup teater. Dari buku ya Hendra, dari pergaulan di sekitar itu ya Hendra. Mulai SMA itu sudah mulai berpikir mau sekolah ke Jogja. Itu dasarnya ada dua. Yang pertama itu baca tentang Rendra itu di Jogja itu rame, sastranya rame dan sebagainya begitu. Yang kedua kan ada saudara. Kan dulu saya ketemu Pak Umar Khayyam. Nah, itu yang mengajarkan sosiologi sastra. Jadi Pak Khayyam itu memperkenalkan bagaimana dulu kan sastra itu dianggap jauh dari sosial, dari politik, dari apa malah tabu gitu. Nah, Pak Khayyam itu mendekatkan itu, yang sosial, politik dengan sastra. Ya itu aku sebenarnya sudah pernah menulis itu, kenapa aku Facebookan. Jadi yang pertama itu tadi, menjaga silaturahmi. Ketemu teman-teman, ngobrol, masih bisa kontak-kontak. Yang kedua, memelihara kepekaan terhadap masalah. Tidak hanya aku melatih, aku berdiskusi, tapi juga kalau bisa orang lain juga bisa bagaimana berdiskusi yang produktif lah, misalnya kayak gitu. Beliau termasuk orang yang cukup aktif juga di media sosial. Puisi-puisinya juga banyak, membuka diskusi juga di media sosial. Tidak menutup diri dari diskusi di luar ruang akademik gitu loh. Bahkan Facebook yang mungkin digunakan beberapa orang sebagai media hiburan atau apa, ya tetap aja beliau mengekspresikan pemikirannya, baik puisi maupun esai atau pendapat beliau seputar peristiwa-peristiwa aktual seperti itu. Awal 2000-an itu adalah satu revolusi dalam teknologi informasi, mulai muncul yang disebut media baru. Tapi dunia akademik di mata Pak Farouk nggak sensitif dengan hal itu. Yang namanya karya sastra itu definisinya sudah dibakukan, sehingga kajian-kajiannya pun kurungan definisi itu. Pak Farouk berangkat dari kegelisahannya di jurusannya di Sastra Indonesia FIB. Boleh dibilang beliaulah sebagai penggagas pertama dan utama dalam mendirikan prodi kajian budaya dan media. Katamu, kaulah orang itu. Berjalan telanjang dari lorong ke lorong, hingga peziarah datang menaburkan bunga di tubuh yang bukan milikmu. Melepaskan pakaian mereka satu persatu, sampai tak ada lagi yang tahu mana yang keramat, mana yang kualat.
di kepala siapa mahkota itu ditempatkan. Ya, itu kan dalam arti sebenarnya mirip dengan consuming nationalism. Jadi nasionalisme ya sebagai objek konsumsi. Dia puitis dalam arti bahwa dia sangat bergantung pada momen. Yang mungkin efeknya yang sangat luas adalah lanskap Indonesia oleh iklan. Indofood, rokok, atau apa, itu semuanya menjajakan Indonesia yang pakai pandangan elang itu jauh keluar, ada Indonesia, ada pulau-pulau, ada dan sebagainya begitu itu. Jadi ini yang kita tidak sadari bahwa setiap hari kita mengkonsumsi Indonesia melalui iklan-iklan, dan Indonesia itu sudah diterjemahkan, dimaknai, disamakan, diidentikan dengan produk-produk dagangan gitu. Kita, kalau saya menyebutnya, kita itu sedang bergerak dari paradigma produksi ke paradigma marketing. Jadi kalau dulu kita ilmu pengetahuan itu yang penting produk. Kamu memproduk, produknya taruh perusahaan atau dilaporkan, selesai. Tapi sekarang enggak. Sekarang bisa kamu jual enggak? Namanya publikasi. Jadi ada pergeseran paradigma dalam memandang pengetahuan. Aku bergabung di PKKH itu 2014, itu memang bekerja sebagai pengelola harian. Mereka menyebutnya pengelola harian di PKKH dengan kepala Mas Faruk. Dan kenal pertama dengan Mas Faruk itu ketika aku diajak sama Mas Pujo, waktu itu dekan FIB, yang diberi mandat untuk menghidupkan lagi PKKH. Menjadi salah satu tujuan strategis di Jogja bagian utara. Karena dirasa banyak ruang-ruang seni itu kemudian banyak di selatan, di utara relatif lebih lebih tidak terlalu banyak pilihan, maka terus kemudian PKKH itu dibayangkan akan menjadi tempat hidupnya lagi kegiatan-kegiatan kesenian. Yang saya suka dari Mas Faruk itu bahwa dia mengambil posisi yang jelas bahwa sebagai akademisi, sebagai sebuah institusi pendidikan, maka UGM menjadi tempat bertemunya banyak sekali pihak yang bisa jadi punya stigma tertentu misalnya. Jadi salah satu program yang waktu itu kami selenggarakan yang buat kami berkesan sekali itu Sesrawung waktu itu kami bikin. Jadi idenya adalah mencoba melacak keluaran entah itu pertunjukan, entah itu rupa, entah itu sastra dari kelompok-kelompok berbasis agama gitu. Jadi waktu itu ada dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, Katolik, lalu kemudian yang terutama yang kemudian sempat bikin geger itu karena kami mengundang kawan-kawan dari background HTI. Artinya banyak suara-suara yang mempertanyakan kenapa UGM mengakomodasi ini, kok malah ngasih panggung segala macam, buat Faruk meyakinkan ya fungsinya UGM di sini gitu. Tanpa kemudian belum apa-apa sudah takluk sama stigma itu. Ada corona atau tidak ada corona, memang arahnya tetap akan ke sana. Ya sebenarnya kan dari dulu kan orang sudah melakukan digitalisasi. Kuliah online itu untungnya adalah mahasiswa bebas risiko kalau tidak kelihatan. Jadi kalau tertulis mahasiswa lebih berani, karena lebih berani bertanya, bahkan lebih fokus sebenarnya kalau di rumah. Masalahnya juga kultur membaca, karena dengan biasa media sosial, membaca pendek-pendek dan sebagainya, lebih suka gambar yang visual daripada yang verbal dan sebagainya. Itu tuntutan yang
lepas dari corona atau tidak corona, itu problem yang mendasar dari revolusi media ini adalah bahwa kita akan menghadapi mahasiswa dengan karakter yang sangat berbeda. Jadi saya kadang mengajar itu nggak mau saya pakai PowerPoint, seminar juga saya nggak mau pakai PowerPoint. Saya mau bicara sama kalian langsung secara verbal. Saya yakin ini akan menarik. Nah, misalnya, bagaimana orang terikat pada verbalitas. Saya menganggap saya ini ahli bahasa. Sastra itu bahasa, sifatnya verbal. Kalau saya visualkan, itu saya sama aja membunuh verbalitas. Karena kalau yang visual diterjemahkan ke verbal, verbal itu mendapat pengayaan. Karena kan tantangan itu, bagaimana memperbalkan yang visual. Tidak semua cadangan kata-kata tersedia, jadi harus ada penciptaan kata-kata baru. Jadi dengan begitu bahasa menjadi lebih diperkaya. Kalau dibalik, yang jadi kaya, yang visualnya. Nah, saya ahli sastra, komitmen saya, kapasitas yang harus ditingkatkan adalah kemampuan verbal. Siapakah aku? Siapakah kau? Mana yang tabu? Mana yang profan? Mana ilmu? Mana kebatinan? Seutas benang pun tak melekat di badan. Siapakah aku? Siapakah kau? Selamat tinggal sejarah, juga peradaban. Diri adalah langit tak terjangkau dan misteri kedalaman.